Shalom saudara sekalian, selamat pagi. Manusia itu adalah makhluk roh, beda dengan hewan, beda dengan tumbuh-tumbuhan. Selama 21 hari, hal-hal yang saya sampaikan ini adalah hal-hal yang bersifat rohani. Berita-berita dari surga yang adalah roh. Firman Tuhan ini adalah roh dan kehidupan yang akan saudara menghidupkan kita. Pagi hari ini saudaraku, mari kita saudaraku mengambil keputusan untuk membangun kehidupan manusia roh kita. Shalom saudara jemaat Tuhan sekalian, apa kabar? Salam jumpa kembali pada hari yang pertama di minggu kedua dari rangkaian 3 minggu 21 hari doa puasa korporat kita. Dan pagi ini kita memasuki hari yang ke-8 dan sekaligus kita akan masuk pelajaran yang ke-8, membangun manusia roh. Wow saudaraku, tidak terasa kita masuk ke minggu yang kedua. Saudara, bagaimana satu minggu saudara mengikuti doa dan puasa? Saya percaya banyak pengalaman-pengalaman rohani yang saudara dapat. Saya juga saudaraku menyapa karena ada orang-orang yang baru join di doa puasa korporat di tengah-tengah perjalanan. Mungkin karena baru tahu informasi, tetapi ini yang ingin saya katakan, selamat bergabung. Mari kita saudaraku mengikuti doa dan puasa 21 hari ini dan mengikuti pelajaran membangun manusia roh ini, dan saudara bisa mengejar ketertinggalan saudara dengan membuka atau menonton rekaman-rekaman pelajaran dari hari pertama sampai hari ke-7 yang saudara ketinggalan. Salam jumpa dalam kasih Tuhan saudara-saudara dari luar Jayapura yang terus masih setia stay connect dengan kita. Salam dari saya pagi hari ini di hari Senin yang luar biasa ini. Saudara yang ada di Timika, di Serui, di Wamena, di Merauke, di Manokwari, dan saudara yang ada di Jayapura sekitarnya, saudara siap untuk mengikuti pelajaran hari yang ke-8? Yang siap katakan, aku siap. Puji Tuhan. Saya ajak saudara membuka Alkitab saudara dari Yehezkiel pasal yang ke-47. Oke, sebelum kita ke Yehezkiel, saya mau mengulangi lagi ayat yang kemarin dulu. Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 sampai 39. Saya review kembali Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Sekali lagi saudara, tanda orang yang percaya, dari dalam hatimu mengalir aliran air hidup. Yang dimaksudkan di sini adalah mengalirnya pekerjaan roh, yaitu saudaraku berkata-kata dalam bahasa roh adalah salah satu dari karunia Roh Kudus yang akan mengalir keluar dari mana? Dari dalam hati, keluar lewat mulut kita. Kemarin kita sudah mempelajari dan menyepakati bahwa mulut di sini adalah digambarkan oleh Nabi Yehezkiel sebagai ambang pintu bait suci, di mana hidupmu adalah bait suci. Dari dalam dari dalam bait suci itu yang adalah hidup kita, ada air yang mengalir keluar, yaitu adalah pekerjaan roh yang keluar menggunakan mulut kita. Jadi kita menyepakati bahwa mulut ini harus terus dipergunakan. Termasuk saya menyampaikan firman, ayo beri respon dengan berkata ya, yes, amin, terjadilah, supaya pekerjaan roh lebih leluasa keluar dari dalam hidup kita lewat mulut kita. Nah, saudaraku, aliran air hidup yang keluar ini adalah bukan, saudaraku, aliran yang loyo, tetapi Alkitab mengatakan adalah flow of river atau arus sungai yang kuat. Jadi pekerjaan roh yang ingin keluar dari dalam kehidupanmu adalah pekerjaan yang dahsyat. Itu sebabnya wadah yang harus dipakai ini adalah wadah yang siap, saudaraku. Kalau kabel, saudaraku, yang kecil ini hanya bisa dipakai, saudaraku, untuk mengalirkan arus paling beberapa ratus watt. Tapi kalau arusnya, saudaraku, adalah ribuan megawatt, oh, kabel yang kecil ini hangus terbakar.
Yang diperlukan adalah kabel yang besar, tembaga, kuning, kabel urat itu, saudara. Nah, sama. Kalau engkau mau melihat, saudaraku, pekerjaan roh itu besar bermanifestasi lewat hidupmu. Pemakaian Tuhan ingin besar dalam hidupmu. Dan ini memang rencana Tuhan. Bahwa perbuatan-perbuatan Tuhan itu adalah perbuatan yang besar yang ingin dikerjakan lewat setiap hidup kita. Otomatis wadahnya harus besar. Kapasitas rohanimu harus dibangun. Caranya bagaimana? Mari kita terus membangun kehidupan manusia roh kita agar perbuatan Tuhan yang besar bisa dikerjakan. Dengan cara apa? Siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, ia membangun dirinya. Dan Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal yang ke-7, dari dalam hati orang percaya yang mencintai Tuhan, yang mengasihi Tuhan, mengalir aliran air hidup, arus yang kuat. Kenapa ada arus? Karena ada tekanan di dalam, saudara. Nah, kita akan lihat, saudaraku, bahwa pekerjaan roh di zaman akhir ini mengacu, saudaraku, pada nubuatan Yeskel pasal 47. Saya ulangi lagi. Bagi kita orang yang hidup di akhir zaman ini, pekerjaan roh tidak lagi mengacu kepada Kisah Rasul pasal 2. Karena kalau Kisah Para Rasul 2 itu adalah ketika murid-murid menanti untuk pertama kalinya roh dicurahkan. Itu adalah momen pertama. Jadi, saudaraku, bagi kita bukan lagi menanti pencurahan roh. Roh sudah dicurahkan. Waktu kapan? Waktu di Kisah Rasul 2 di loteng Yerusalem. Tapi pekerjaan roh yang akan terjadi atas gerejanya, atas tubuh Kristus, atas setiap kita orang percaya, ini mengacu kepada nubuatan Nabi Yeskiel yang dicatat di dalam Yeskiel pasal 47. Oh, saya bersemangat untuk saya membacakan ini buat saudara, karena inilah masa depan gereja. Inilah masa depan orang percaya yang sudah dinubuatkan di dalam firman-Nya. Dan sekali lagi, apa yang dia sudah difirmankannya pasti akan terjadi. Are you ready? Anda siap? Mari kita baca. Yeskiel 47. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Judulnya, Sungai yang Keluar dari Bait Suci. Dari judulnya aja ini menarik, saudara. Apa hubungannya sungai dengan bait suci, toh? Kalau kita mau menggali dari etimologi kata per kata, sungai itu ya mengalir ya dari sungai, dari hulu ke hilir ke laut. Tapi ini judulnya saja, sungai yang keluar dari bait suci. Masa di bait suci ada sungai? Nah, sekali lagi ini berupa lambang atau perumpamaan. Kemarin saya sudah menjelaskan. Sungai atau air di sini adalah pekerjaan roh. Bait suci di sini adalah siapa? Hidup kita. Karena 1 Korintus 3 ayat 16 mengatakan, engkau adalah bait Allah yang hidup. Jadi, sungai yang mengalir dari bait suci artinya pekerjaan roh, karunia roh, yang juga berkata-kata dalam bahasa roh, itu adalah milik orang percaya yang harus mengalir keluar lewat ambang pintu bait suci yang adalah mulut, saudara. Sampai di sini kita tentu sudah mengerti. Oke? Jadi jangan bingung. Ketika setiap kali saya mengucapkan sungai, bait suci, saudara tahu ini larinya kemana. Sungai itu bicara pekerjaan roh, bahasa roh juga termasuk di dalamnya. Bait suci itu adalah bicara kita, ambang pintu bait suci itu adalah mulut kita. Itu sebabnya kita tidak akan pernah lagi meraba-raba dan kebingungan ketika kita membaca Yeskiel 47 ini. Mari kita baca sekarang. Mulai dari ayat yang pertama. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu, dan mengalir menuju timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Ayat yang kedua. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Di mana awalnya? Air itu setinggi apa? Sepergelangan kaki. Ayat yang kelima. Saudara ikutin saya. Ayo mari membaca dengan bersuara. Ya, jangan hanya saya yang bersuara. Setelah kita belajar tentang respon perkataan, ayo bersuara. Ayat yang kelima, sama-sama, 2, 3. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai.
Maaf, bukan ayat yang kelima, ayat yang keempat sekarang. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk. Sekali lagi dalam air itu, sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai ke pinggang. Baru ayat yang kelima. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi, sehingga orang dapat merenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon, di sebelah sini dan di sebelah sana. Ayat yang ke-8, ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja, ini dia, kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Wow. Mari saya jelaskan ayat per ayat pelan-pelan. Karena saudaraku, ayat ini saudaraku salah satu menjadi ayat-ayat nyawa dari proses membangun manusia roh kita, saudara. Dikatakan tadi saudaraku, Nabi Yeskiel mendapat satu penglihatan. Ada air sungai yang mengalir keluar dari pintu ambang bait suci. Ini bicara tentang pekerjaan roh yang Tuhan ingin, Tuhan kehendaki mengalir keluar dari dalam kehidupan kita. Nah, yang menarik adalah ketika saudaraku sungai itu keluar dari ambang pintu bait suci, itu membuat satu genangan air. Belum bisa dikatakan sungai, masih genangan. Karena air itu hanya setinggi semata kaki, saudara. Tetapi ketika Allah bertanya kepada Yeskiel, apa yang kau lihat, hai anak manusia? Yeskiel berkata, aku melihat ada air yang semata kaki. Ya kan? Tadinya cuma tanah kering, tandus, gersang. Tapi tiba-tiba karena dari ambang pintu bait suci ada air yang keluar. Ini membuat tanah kering itu menjadi genangan air. Wow, saudaraku. Tapi masih semata kaki. Kemudian saudaraku, Allah berkata, ukur lagi. Setelah diukur saudaraku, Yeskiel mengukur. Sekarang sudah semana selutut. Allah berkata, ukur lagi. Sekarang semana sudah sepinggang. Tapi Allah tidak berhenti berkata, ukur lagi. Sekarang sudah menjadi sungai yang dimana saudaraku tidak terseberangi lagi. Artinya apa? Kalau saudara masuk ke situ, saudara akan terbawa arus sungai itu. Kenapa? Bukan kelihatan dirimu lagi, tetapi sungai itu saudaraku menjadi air yang begitu banyak, saudara. Nah, perhatikan saudaraku, apa maksud dari cerita yang dicatat oleh Nabi Yeskiel ini? Ini adalah bicara pekerjaan roh yang semakin hari harus semakin besar terjadi dalam hidup kita. Awalnya memang sama sekali saudara belum pernah alami pekerjaan roh. Tapi pertama kali saudara alami pekerjaan roh lewat berkata-kata dalam bahasa roh. Wah, itu seperti air saudaraku yang membasahi tanah kering. Ya, kalau saudaraku airnya walaupun semata kaki, tapi kalau selama ini saudara jalan di tanah yang panas gersang, begitu ada air, itu sejuk sekali kan saudara, enak gitu. Sehingga ada orang berkata, udahlah kita di sini aja. Saya mau katakan pekerjaan roh bukan hanya untuk membuatmu sekedar bisa berkata-kata dalam bahasa roh. Itu baru semata kaki. Katakan, baru semata kaki. Itu sebabnya Allah berkata, ukur lagi. Sekarang sudah semana, selutut. Tapi buat selutut belum bisa berenang saudara. Sekarang semana, sepinggang. Sampai Allah menghendaki air itu tingginya semana. Menjadi sungai yang tidak terseberangi lagi. Yang menarik saudara, kata mengukur saudara, ini diambil dari kata atau bahasa asli Ibraninya, ditulis dengan kata maudat.
Coba bilang sama-sama, maudat. Ya. Ini punya arti, saudaraku, to measure atau to extend. Tapi ada yang lebih menarik, saudara. Dikatakan stretch out. Apa itu artinya stretch out? Meregangkan, menarik sedemikian rupa. Ya, dari kata stretch out kita tahu ada stretching. Jadi kalau otot-otot saudara pegal, ini saudara peregangan, ya, kaki ditarik, tangan saudaraku diregangkan, saudaraku, itu jadi apa? Jadi ada kelegaan dalam tubuh fisik kita. Kata stretch out itu ditarik itu seperti karet, saudara. Kalau belum ditarik mungkin panjangnya cuma 50 cm. Tapi kalau ada yang menarik dari sisi kiri, sisi kanan, oh bisa 1 meter. Kalau dipaksain lagi dengan tenaga yang lebih kuat, oh ini bisa, saudaraku, ternyata 2 meter. Ya kan, saudaraku? Tapi kalau nggak ditarik, ya kelihatannya cuma 50 cm. Tapi ketika ditarik, oh ternyata punya potensi menjadi panjang sedemikian rupa, saudara. Nah, kata mengukur, ketika Allah berkata ukur lagi, ini adalah sebuah tindakan, saudaraku, yang apa? Membuat pekerjaan roh itu semakin besar, semakin dalam, stretch out. Nah, pekerjaan roh yang ingin Tuhan kerjakan dalam hidup saudara itu tidak hanya semata kaki, tapi harus di stretch out, menjadi selutut, sepinggang, dan menjadi sungai. Artinya apa, saudaraku? Jangan pernah puas dengan bahasa roh yang begitu-begitu saja. Saudara harus terus mengembangkan ekspresi bahasa roh saudara, mengembangkan waktu dalam doa dalam bahasa roh. Mungkin awalnya engkau hanya bisa mampu doa bahasa roh, saudaraku, itu katakanlah 5-10 menit. Itu pun sudah membuat saudara terengah-engah, saudara, capek. Tapi jangan, saudaraku, besoknya saudara kurangi jadi 3 menit. Enggak, minimal harus 10 menit. Kalau bisa 15 menit, wah lebih bagus lagi. Jadi tidak boleh ada kata penurunan, meningkat iya. Intensitas doa saudara harus lebih, saudaraku, secara waktu, kualitas intonasi suara saudara. Kalau saudara berkata, aku nggak biasa pak, aku parau pak, nggak apa-apa, itu normal. Awalnya pun saya sampai habis suara saya. Tapi sekarang saudara bisa lihat, kapanpun saya berkhotbah, selalu ada suara. Kenapa? Karena sudah terlatih. Kenapa kita nggak bisa? Karena belum pernah dilatih. Kenapa kita nggak mau melatih? Ya ini karena kedagingan lahiriah kita. Tapi saya mau ajak saudara untuk kita bisa melihat pekerjaan roh. Bukan lagi selutut sepinggang, tetapi menjadi sungai yang besar. Caranya bagaimana? Latih dirimu, pergunakan suaramu. Lawan kemalasan kita, saudaraku. Bangun pagi, doa dalam bahasa roh dengan sungguh-sungguh. Apa ini? Ini adalah tindakan stretch out. Memang ada effort yang harus kita keluarkan. Tetapi saudaraku, ini diperhitungkan oleh Tuhan. Jerih lelah kita, saudaraku, akan diganjar dengan kebangunan rohani yang maha dahsyat, yang dimana, saudaraku, kau akan melihat dirimu ada dalam lingkupan kemuliaan Tuhan. Ingat Ibrani 11 ayat 6 yang terus saya ulang-ulang. Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kitab Tawarik mengatakan mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk mencari orang yang bersungguh-sungguh kepada Dia, dan Allah akan melimpahkan kekuatan kepada orang yang bersungguh hati terhadap Dia. Nah, pekerjaan roh yang Allah ingin kerjakan dari dalam kehidupan kita adalah pekerjaan roh yang besar. Setiap kita orang percaya, ketika saudaraku pekerjaan roh itu, saudaraku, masing-masing kita, saudaraku, ini menjadi sungai. Oh, sebagai akibatnya apa yang terjadi? Alkitab menubuatkan sungai itu mengalir. Dan dikatakan, saudara, kemanapun sungai itu mengalir. Di ayat yang ke-8, saudaraku, saudara lihat, saudara, dikatakan di situ, saudara, perjalanan pulang, sungguh, ayat yang ke-7, dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon. Di sebelah sini dan di sebelah sana. Sebelumnya tidak ada pohon, saudara. Tidak ada kehidupan. Tapi ketika, saudaraku, sungai itu sudah keluar dari pintu ambang bait suci, di sebelah sungai itu, baik sebelah kiri, sebelah kanan, ada pohon-pohon yang menghasilkan buah. Ini bicara, saudara, kalau kehidupan rohmu ini menjadi sungai yang besar, kemanapun engkau pergi, dengan siapapun engkau berinteraksi, selalu ada kehidupan yang akan muncul lewat kehidupanmu. Bahkan orang-orang yang mengalami kematian rohani,
ketika berinteraksi dengan hidupmu, kau akan alami kehidupan yang ilahi, saudaraku. Engkau akan dipakai oleh Tuhan membawa kehidupan. Dimulai dari mana? Engkau sendiri, saudaraku, alami kehidupan yang luar biasa. Ingat, saudaraku, kehidupan yang dimaksud di sini bukan hanya perkara-perkara spiritual, tapi kehidupan rohani, saudaraku, akan menghidupkan apa yang mati secara lahiriah dalam kehidupanmu. Tubuhmu yang mati secara organ tubuh karena sakit penyakit. Percayakah saudara pagi hari ini, kehidupan roh kalau bekerja dalam hidupmu, sakitmu disembuhkan, bisnismu yang mati, usahamu yang mati. Aku nyatakan hari ini kehidupan roh menghidupkan. Karena Alkitab mengatakan, semua tempat jalan yang dialiri oleh sungai itu selalu ada pohon-pohon yang menghasilkan buah di sebelah sana dan di sebelah sini. Bahkan ayat yang ke-8, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di laut asin yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar. Dalam versi King James-nya, bahasa Inggrisnya, dikatakan, saudaraku, air ini mengalir ya menuju Araba Yordan, bermuara di laut asin. Ini maksudnya adalah Dead Sea, laut mati. Pernah mendengar laut mati? Saya beberapa kali, saudaraku, membawa rombongan, saya pernah berenang di situ di laut mati itu. Kenapa disebut laut mati? Karena ini adalah laut yang tidak ada satu ekor ikan pun yang bisa hidup karena kadar garamnya tinggi. Dia memang, saudaraku, menjadi laut dari sungai Yordan. Makanya dikatakan air itu mengalir menurun ke Araba Yordan dan bermuara. Jadi semua sumber laut mati itu adalah aliran dari sungai Yordan. Dan setelah, saudaraku, dia ada di laut mati, tidak bisa mengalir lagi. Jadi laut mati sekaligus adalah titik terendah di bawah di muka bumi ini, karena dia, saudaraku, berada 400 meter di bawah permukaan laut. Wah, saudara bayangin, permukaan laut adalah paling rendah. Dia ada di 400 meter di bawah permukaan laut. Jadi tentu tidak bisa mengalir lagi. Jadi air itu terperangkap. Sehingga, saudaraku, karena dia mengendap bertahun-tahun, ratusan bahkan ribuan tahun, air itu mengandung mineral yang sangat tinggi, kadar garam yang sangat tinggi, ya. Sehingga kalau orang masuk ke air itu, walaupun nggak bisa berenang, saking asinnya, saking kadar garam mineralnya tinggi, dia akan mengapung begitu saja dan tidak ada seekor ikan pun yang bisa hidup di situ. Nah, tetapi yang menarik di sini dikatakan, saudaraku, ayat yang ke-9, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeliaran di sana akan hidup. Di mana? Di laut mati itu tadi. Tidak lagi disebut laut mati karena menjadi ada kehidupan. Karena dikatakan di ayat 7 tadi, saudaraku, di ayat yang ke-8 maksud saya, ia berkata kepadaku, sungai ini, ayat 8 dari Yeskel pasal 47, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di laut asin, air yang mengandung banyak garam itu, dan air itu menjadi tawar. Kalau sudah tawar berarti ada kehidupan di situ. Sampai sekarang memang tidak ada kehidupan di sana karena masih asin. Loh, terus maksudnya ini apa, Pak? Ini bicara tentang perumpamaan gambaran. Kalaupun, saudaraku, fakta-fakta lahiriah ini sudah memponis dirimu, kau nggak punya masa depan, masa depanmu adalah kesuraman, kematian. Tapi ini yang saya mau katakan, saudara. Wow, roh saya bergelora. Saya ingin katakan hari ini, ketika di beberapa hari yang kemarin engkau sudah alami baptisan Roh Kudus, engkau berkata-kata dalam bahasa roh. Tahukah engkau bahwa di dalam roh, di alam roh, terjadi semua perubahan yang besar dari dalam hidupmu. Semua yang mati, sumber-sumber rohani yang selama ini tertutup, itu dibukakan. Sehingga, saudaraku, semua kematian Tuhan ganti menjadi kehidupan. Ini artinya, saudaraku, pekerjaan roh, efek dari engkau serius membangun kehidupan manusia rohmu. Maka, saudaraku, yang kau terima adalah kehidupan. Bukan hanya kehidupan secara spiritual, kehidupan secara pekerjaan, kehidupan secara pengertian. Engkau yang dicap orang sebagai orang yang bodoh, tell me, telat mikir, IQ-mu bukan lagi jongkok. Orang berkata itu anak IQ-nya tiarap. Tapi ini yang saya katakan sebagai hamba Tuhan. Alkitab pernah menubuatkan orang yang bodoh sekalipun akan dipakai Tuhan
Tuhan untuk mempermalukan orang-orang yang menyebut dirinya pintar. Apa itu saudaraku? Kalau pekerjaan roh terjadi dalam hidupmu, Tuhan akan membawamu dalam hikmat yang satu kepada hikmat yang berikutnya, sehingga lewat hikmatmu engkau akan bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, pekerjaan yang akan memberikan dampak yang besar kepada banyak orang. Karena apa? Ini sekali lagi yang saya katakan, betapa pentingnya kita belajar membangun manusia roh ini. Karena dari sinilah saudaraku ada masa depan bagi kita, ada perubahan dalam hidup kita. Alkitab mencatat saudaraku, Yusuf tidak pernah saudaraku mengecap pendidikan kampus dimanapun saudaraku. Daniel adalah orang buangan, tapi orang-orang ini yang dipenuhi oleh hikmat Allah menjadi orang-orang hebat. Di mana? Di Mesir, di Babel. Apa yang ingin saya katakan? Saya tidak bilang saudaraku kita percuma sekolah secara reguler, secara lahiriah. Enggak. Tetapi saudaraku, kalau tidak ada pekerjaan roh dalam hidupmu, tidak mungkin kita bisa dipakai Tuhan sesuai dengan penggenapan rencananya. Kita memang harus kerja, kita memang harus sekolah, kita harus pintar berprestasi. Tapi tidak cukup pintar, tidak cukup hanya pengetahuan yang saudaraku bisa mengubah dunia ini menjadi datangnya kerajaan Allah. Dibutuhkan orang-orang yang cinta Tuhan, yang dimana lewat kecintaannya kepada Tuhan, kehausan, kelaparannya kepada Tuhan, pekerjaan roh bisa bermanifestasi dalam kehidupannya. Kalau kita melihat saudaraku, siapa ke-12 murid Yesus? Mereka bukanlah orang-orang yang mengecap bangku pendidikan di Yerusalem University. Nggak ada catatan. Mereka adalah para nelayan-nelayan yang bego, yang goblok. Saudara, tidak punya riwayat pendidikan manapun. Tapi di tangan Yesus, ketika Yesus memperlengkapi mereka dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Dan ketika saudaraku di Kisah Para Rasul 2, para nelayan-nelayan ini, orang-orang berdosa ini, pemungut cukai ini, mengalami saudaraku baptisan Roh Kudus. Sejak dari saat itu, mereka adalah para reformator, revivalist yang dipakai oleh kerajaan Allah untuk menunggang balikan dunia. Sehingga kekristenan gereja ada hari ini. Kenapa? Dari orang-orang sederhana yang alami pekerjaan roh dalam hidupnya. Ini yang saya ingin katakan kepadamu, hai anak-anak muda yang bisa dengarkan rekaman ini pagi ini. Saya tidak peduli engkau berkata, Pak Gembala, Pak Pendeta, aku cuma punya orang tua yang miskin, yang gak bisa mampu mengkuliahkan aku ke luar negeri. I don't care. Yang aku tahu, Roh Kudus akan membuat engkau mampu untuk terhubung dengan sumber-sumber yang tidak pernah engkau pikirkan, yang membuat engkau tetap bisa menikmati fasilitas-fasilitas untuk engkau mengecap pendidikan. Sehingga apa? Lewat itu saudaraku, engkau dipersiapkan Tuhan menjadi orang-orang besar, pemimpin-pemimpin besar di masa yang akan datang. Wow, terjadilah dalam nama Yesus. Dari sini kita paham saudaraku, pekerjaan roh adalah sesuatu yang sangat penting yang kita butuhkan hari ini. Gereja saudaraku harus berisi pekerjaan-pekerjaan roh. Karena gereja bukanlah institusi yang sama dengan lembaga-lembaga dunia lainnya. Gereja adalah satu-satunya institusi Allah yang didirikan oleh Yesus Kristus. Tidak ada institusi lain yang pernah didirikan oleh Yesus di muka bumi ini selain yang namanya gereja. Dan cara kerja gereja nggak boleh sama dengan dunia ini. Gereja, saudaraku, harus dipenuhi dengan realita Kristus. Alkitab mengatakan, Yesus berkata kepada gereja, kepadamu sudah kuberikan kunci kerajaan Allah. Apa yang kau ikat di bumi terikat di surga, yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Apa ini saudara? Ini bicara kuasa Roh Kudus. Kalau Roh Kudus saudaraku turun ke atasmu, Kisah Rasul 1 ayat 8, kau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Hari ini aku nubuatkan sebagai hamba Tuhan. Aku nyatakan, aku deklarasikan atasmu. Hai, bangkitlah gereja Tuhan. Gereja Tuhan, engkau adalah orang-orang percaya. Sudah waktunya engkau tidak lagi menjadi jemaat yang biasa-biasa. Inilah waktunya engkau menjadi orang-orang yang luar biasa. Menjadi alat-alat Tuhan yang hebat di tangannya. Yang akan dipakai Tuhan untuk mengubah dunia. Mendatangkan kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Mendatangkan kerajaan Allah di kantormu, di rumahmu, di kampusmu, di lingkunganmu. Terjadilah di dalam nama Yesus. Haleluya. Kalau pekerjaan roh bekerja dalam kehidupan kita, saudaraku, oh, engkau tidak akan pernah, saudaraku, melihat dirimu menjadi orang biasa lagi. Semua orang-orang di Alkitab yang Tuhan pakai dulunya adalah orang biasa. Tapi ketika pekerjaan roh, saudaraku, melawati mereka, orang yang biasa ini, saudaraku, menjadi luar biasa.
Inilah rencana Tuhan, inilah takdir hidup kita, inilah masa depan kita, saudaraku. Kita tidak ditakdirkan untuk menjalani hidup yang biasa, atau saudaraku bahkan menjalani hidup yang penuh dengan pergumulan, penuh dengan kekalahan. Tapi kodrat kita adalah kodrat ilahi. Alkitab mengatakan dalam catatan 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-8, 9, 10, bahwa Allah memilih kita. Kita dikeluarkan dari dosa menuju terangnya yang ajaib, supaya lewat hidup kita dipakai untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, yang dari semula sudah ditentukan untuk kita lakukan, saudara. Wow, hari ini saudaraku, di pelajaran yang ke-8, di minggu yang kedua ini, saudaraku, saya percaya bahwa saudaraku, pekerjaan roh akan semakin besar dalam kehidupan kita. Come on, angkat tanganmu sebentar, saudara. Berapa banyak pagi ini engkau merindukan engkau dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bukan hanya sekedar mau dipakai Tuhan, tapi engkau rindu kehidupanmu menjadi bait Allah, yang dimana Allah selalu tinggal dalam kehidupanmu. Engkau anak-anak muda, berapa banyak engkau percaya bahwa masa depanmu adalah masa depan yang besar, masa depan yang cerah, yang gilang gemilang. Dari mana engkau memulainya dan engkau bisa percaya itu akan terjadi? Engkau memastikan ada pekerjaan firman dan roh yang terus bekerja dalam kehidupanmu. Dengan cara apa? Engkau terus menarik kapasitas rohanimu. Ayo saudaraku, saya mengajak saudara, seperti Allah berkata kepada Yeskiel, ukur lagi, ukur lagi. Ini adalah tindakan fisik yang harus saudara lakukan untuk terus menambahin jam doa saudara. Ya. Kalau saudara tadi cuma mampu 15 menit, ayo ambil waktu di luar dari doa pagi breakthrough morning ini. Ambil waktu doa bahasa roh 30 menit, 1 jam, bahkan 2 jam. Supaya apa? Engkau punya otot-otot rohani yang kuat. Kalau semakin besar ototmu, semakin besar beban atau benda yang bisa engkau pikul, yang kau angkat sama. Semakin kuat manusia rohmu, semakin Tuhan akan mempercayakan kita banyak perkara-perkara yang besar. Kenapa Yusuf bisa mendampingi Firaun? Kenapa Daniel bisa mendampingi Raja Darius? Kenapa Sadrak, Mesak, Abednego bisa mendampingi saudaraku Raja Babel Nebukadnezar itu? Karena apa? Karena mereka memiliki kekuatan rohani yang besar. Kau punya mimpi, aku mau jadi orang besar, aku mau jadi camat, bupati, gubernur. Tapi kalau kehidupan rohani kita kecil, jabatan itu hanya akan membunuhmu, saudara. Saya ulangi, jabatan akan membunuhmu kalau tidak disertai dengan kecintaan kepada Tuhan. Roh yang mencintai Tuhan, roh yang besar. Itu sebabnya hari ini tidak usah pusing, saudaraku, dengan posisi dan jabatan. Tapi biarkanlah kecintaanmu kepada Tuhan yang akan menjadi sayap menerbangkanmu kepada posisi yang Tuhan sudah janjikan itu. Yusuf berpindah, saudaraku, dari sumur ketika dimasukkan oleh saudaranya ke istana Firaun tidak terjadi dalam 1 hari. Yusuf melewati proses pembentukan karakter mental kehidupannya sedemikian rupa. Untuk apa? Untuk dia bisa belajar. Belajar apa? Membangun kehidupan yang ilahi dalam dirinya. Itu sebabnya jangan malas membangun satu kumpulan gereja orang-orang percaya yang mencintai Tuhan, yang membangun hidupnya di atas dasar Yesus Kristus. Oh, sekian lama waktunya, saudaraku, gereja hanya bisa diejek, dibully, saudaraku. Tapi ini waktunya gereja akan bangkit menjadi institusi yang akan, saudaraku, menjadi berkat bagi banyak institusi lainnya. Sehingga apa yang dibuatkan oleh Nabi Yesaya, bahwa gunung rumah Tuhan akan menjulang tinggi mengatasi gunung-gunung yang lain. Dari Sion akan muncul pengajaran. Ini bicara rumah Tuhan menjadi jawaban. Semua orang-orang akan datang dan belajar kepada Tuhan, kepada gerejanya, saudaraku. Karena kehidupanmu dipakai oleh Tuhan untuk mendemonstrasikan keilahiannya. Oh, terjadilah di dalam nama Yesus. Mungkin kau berkata dari tadi, Pak Pendeta, khotbahmu semangat, bergelora, itu sih baik. Tapi sepertinya kalau melihat situasi keadaan hidupku atau keadaan orang percaya lainnya hari-hari ini, kayaknya itu jauh dari harapan. Too good to be true. Terlalu indah untuk disebut jadi sebuah kenyataan. Saudara, ini yang saya percaya.
Aku hidup dari apa yang aku percaya. Orang percaya disebut orang percaya karena dia harus menghidupi apa yang dia percaya. Kalau ada yang harus kita jadikan parameter, bukanlah fakta lahir yang ada, tapi firman. Firman sudah menubuatkan bahwa masa depan gereja akan menjadi seperti sungai yang akan mengalir, saudara. Kalau engkau sudah tidak percaya firman lagi, apa yang kita bisa percaya, saudara? Inilah masa depan gereja. Yehezkiel 47, inilah masa depan gereja. Inilah jaminan kita. Katakan amin. Jadi kita bukan lagi menunggu kegerakan. Saya ulangi, kita bukan lagi meminta atau menunggu kegerakan. Kita bukan lagi menunggu Tuhan untuk mengirimkan kegerakan. Justru Tuhan yang sudah nungguin kita sejak lama. Saya tutup dengan sebuah statement yang agak teologis, saudara. Apa itu? Selama ini, saudaraku, saya mengikuti banyak kegerakan-kegerakan doa, jaringan-jaringan doa. Saudaraku, dalam doa-doa tertentu yang saya dengarkan, hamba-hamba Tuhan, para pendeta sering mengucapkan, Tuhan berikan kami kegerakan rohani, berikan kebangunan rohani. Ini punya makna seolah-olah, saudaraku, kegerakan itu Tuhan sedang tahan gitu ya, sedang menunggu. Tidak, kita bukan sedang menunggu Tuhan, justru Tuhan yang sudah menunggu kita lama. Jadi kegerakan terjadi bukan lagi tergantung Tuhan, tapi tergantung siapa? Tergantung kita. Karena siapa yang bisa mengerjakan kegerakan rohani? Roh Kudus. Ketika Roh Kudus dicurahkan di loteng Yerusalem, kegerakan terjadi. Gereja pertama kali muncul dan menggegerkan dunia. Sehingga saudaraku, ada banyak gereja dimulai dari 7 Asia kecil. Gereja-gereja dirintis oleh Rasul Paulus dan Rasul lainnya. Nah, Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu, dan Roh Kudus yang sama 2000 tahun yang lalu masih ada sampai hari ini. Tapi kenapa yang terjadi hari ini tidak seperti ini? Karena kita belum melakukan bagian kita. Apa itu? Mengukur, stretch out. Bagaimana caranya, Pak Pendeta? Mari kita sebagai gereja Tuhan memastikan membangun manusia roh kita yang sudah terlanjur dihimpit, ditenggelamkan oleh kelahiran, kemanusiawian, keduniawian. Saya tidak jadi hakim buat gereja, tapi kita harus jujur mengakui, saudaraku, terkadang gereja hanya berisi, saudaraku, ceramah-ceramah motivasional. Gereja hanya berisi, saudaraku, kumpulan-kumpulan yang bersifat, saudaraku, seremonial. Tidak lebih dari upacara-upacara keagamaan, celebration yang hanya entertaining orang. Bagaimana jemaat yang penting banyak, yang penting rame. No. Untuk menggoncangkan dunia, Yesus hanya pakai beberapa orang rasul, saudaraku, ketika dipenuhi oleh Roh Kudus di loteng Yerusalem. Kalau engkau bersama dengan saya yang menyaksikan tayangan ini, saudara, engkau berkata, Tuhan pakailah aku. Tujuan hidupkannya untuk mencintai Tuhan. Aku rindu dipakai oleh Tuhan. Cukup, saudara. Karena untuk mengeluarkan Israel dari Mesir, Tuhan hanya pakai satu Musa. Dan memasukkan mereka ke tanah perjanjian, Tuhan hanya butuh melanjutkannya dengan satu Yosua. Kalau engkau dan saya, kita bersepakat mencari Tuhan, mengejar Tuhan, mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan, sehingga ada pekerjaan firman dan roh dalam hidup kita. Come on, kegerakan rohani bukan lagi menjadi harapan, tapi real terjadi kita alami di masa ini. Terserah orang meramalkan COVID-19 akan membuat kehebohan, kerusakan, tapi yang saya tahu, orang benar punya takdirnya sendiri. Orang benar punya masa depannya sendiri. Dan masa depan gereja adalah masa depan yang penuh dengan kemenangan. Katakan, terjadilah dalam nama Yesus. Mari angkat tanganmu sebentar. Saya mau berdoa buat saudara. Aku berdoa pagi hari ini, Tuhan Yesus, semua jemaatmu, semua para pemirsa yang menyaksikan tayangan ini, Tuhan, biarlah ketika mereka mendengarkan khotbah ini, ada satu intensitas roh, ada satu dinamika pekerjaan yang ilahi yang masuk menembus hati mereka, sehingga mereka menjadi setiap pribadi yang terpanggil, tertantang untuk memberikan hidup mereka dipakai oleh Tuhan, dengan memastikan memulai Tuhan Yesus, dengan mereka mengikuti pelajaran membangun manusia roh ini, dan membangun kehidupan manusia roh mereka dengan berkata-kata dalam bahasa roh, dengan melakukan doa yang habis-habisan, penyembahan yang gila-gilaan, membaca, merenungkan, memperkatakan, melakukan firman dengan sungguh-sungguh. Maka ada harapan, Tuhan. Yusuf akan Tuhan bangkitkan kembali. Para Sadrak, Mesak, Abednego
akan kembali terulang, muncul di generasi kami. Daniel di akhir zaman akan Tuhan munculkan kembali. Itulah kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami percaya kemampuan yang daripada Tuhan, Tuhan terus berikan untuk kami menyelesaikan puasa ini sampai 21 hari. Bahkan kehidupan yang mencintai Tuhan, Tuhan terus bangun tambahkan dalam hidup kami. Terjadilah di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Wow, saudara. Katakan wow. Saudara diberkati. Amin. Tiba-tiba Tuhan ingatkan saya, saudara, bahwa ada banyak orang-orang di luar sana yang tidak mendapat anugerah seperti saudara. Apa? Bisa saudaraku terhubung dengan pengajaran ini. Sementara mereka adalah orang-orang yang juga Tuhan rindu untuk Tuhan bisa pakai. Itu sebabnya mari kita bermurah hati, kita menjadi saksi. Sebarkan saudara link YouTube ini, rekaman video dari hari pertama sampai hari ke-8 ya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi saya bicara seperti tidak ada tujuan apa-apa ya. Biarlah kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Ini bukan tentang GBI BPM, ini bukan tentang Ridhoni Simanjuntak. Ini adalah tentang Tuhan dan saya hanyalah mikrofonnya Tuhan. Semua kemampuan, talenta berbicara yang saya pakai ini bukan dari saya. Ini semuanya semata-mata hanya karena pemberian anugerah Tuhan. Bukan sesuatu yang perlu saya banggakan. Biarlah Tuhan yang dipermuliakan. Itu sebabnya mari kita memberkati orang-orang yang sedang di dalam kekeringan di luar sana, tubuh Kristus yang sedang mencari-cari jawaban bagaimana pola yang seharusnya mereka lakukan untuk membangun hidup mereka, gereja mereka. Ayo klik subscribe channel YouTube ini dan bagikan link ini ke para jemaat hamba-hamba Tuhan yang pernah saudara kenal, supaya mereka juga bisa diberkati. Dan kalau semakin banyak orang saudaraku yang membangun kehidupan manusia rohnya, ada harapan gereja akan Tuhan pakai menjadi satu-satunya institusi yang akan merepresentasikan kerajaan Allah di muka bumi ini. Katakan amin. Nah, kalau saudara juga dalam hari yang pertama, hari yang ke-8, ada pengalaman-pengalaman supranatural yang saudara alami, saudaraku, ya, saudara bisa merekam video kesaksian saudara dan saudara bisa kirimkan lewat Google Drive ke alamat email kita yang ada tertera di bawah ini, yaitu emailnya gbibpmyasmin@gmail.com. Saya ulangi, gbibpmyasmin@gmail.com ya. Saudara bisa mengirimkannya kalau size atau file size video saudara itu cukup berat, ratusan megabyte, itu bisa saudara kirim pakai Google Drive ya. Kalau itu hanya beberapa puluh megabyte bisa langsung di WA kepada saya dan kita akan buat semua kesaksian menjadi video kompilasi. Kita akan ketemu besok saudaraku di pelajaran yang keberapa berarti? Ke-9, doa puasa korporat hari yang ke-9. Selamat mempraktekkan, selamat menjalani hidup yang berkemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.